Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Taib, ayuhal abna'i wal banat, كيف حالكم وكيف حالكن؟ لعلكم على صحة وعلى عافية وعلى عناية الله ورضاه. Insyaallah ta'ala, kali ini kita mulai pelajaran perdana untuk pelajaran PAI di kuartal 3 ini dengan judul atau bab beramal. 4 hal yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama, berilmu. Yang kedua, beramal. Yang ketiga, mendakwahkan. Yang keempat, bersabar. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah belajar cukup lama. Bayangkan jika kita sudah masuk SD, TK, belajar dari TK 2 tahun, SD 6 tahun, sekarang SMP sudah setengah tahun. Kurang lebih 8, mau masuk 9 tahun kita belajar. Waktu cukup lama. Dan tentunya ilmu insyaallah subhanahu wa ta'ala sudah ada. Mulai dari ilmu adab, tata cara belajar, tata cara tutur kata kepada orang tua, guru, dan yang semisalnya, doa pagi hari. Tentu itu sudah diajarkan di SD. Kemudian tata cara ibadah seperti sholat. Bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar, wudu, hafalan Al-Quran, bacaan Al-Quran, dan yang lainnya. Tentu itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain nantinya tatkala kita dapat mendakwahkannya. Namun coba sedikit kita mundur ke belakang, melihat dari sekian banyak ilmu yang telah kita pelajari, mulai dari tata adab berbicara, adab bersikap, doa pagi hari, doa keseharian, adab makan, tata cara sholat yang baik dan benar, tata cara wudu yang baik dan benar. Yang semuanya itu sudah kita pelajari di TK dan di SD. Apakah semua ilmu itu sudah kita amalkan? Atau jangan-jangan kita termasuk dari golongan orang-orang Yahudi yang mana setiap kali kita sholat kita berlindung darinya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim,
yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepadanya. Ghairil maghdub, yaitu bukan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Ingat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala murkai? Mereka adalah orang-orang Yahud. Mereka memiliki ilmu yang banyak tapi mereka malas dalam beramal. Bahkan mencari alasan-alasan supaya mereka tidak dapat beramal. Berikutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukan juga jalan-jalan orang-orang yang mereka tersesat. Siapa mereka yang tersesat? Ya mereka yang semangat beramal tanpa ada nur dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa cahaya petunjuk dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasara. Mereka semangat beramal tapi ilmu tidak ada. Maka kita sebagai seorang muslim berada di antara kedua mereka. Kita harus berilmu dan beramal. Apa kata Imam Bukhari? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Oleh karenanya tadi kita harus berilmu terlebih dahulu. Alhamdulillah. Insyaallah doa harian, doa pagi hari, adab makan, adab bermuamalah, tata cara sholat yang baik dan benar, wudhu yang baik dan benar, itu sudah kita pelajari semuanya. Namun, apakah kita sudah amalkan itu? Kita introspeksi diri sendiri atau muhasabah diri sendiri. Nanti Ana akan lampirkan beberapa kertas dan bentuk mata pelajaran yang perlu kalian isi, anak-anak semua, sebagai muhasabatun nafs, untuk kita introspeksi diri sendiri, ya. Karena ilmu adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa, yang wajib dan patut untuk kita syukuri. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka termasuk kita orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ilmu, kita mengamalkan ilmu. Buah dari ilmu adalah beramal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum, tatkala kalian bersyukur atau kalian bersyukur dengan ilmu yang kalian dapat dengan mengamalkannya, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, salah satu bentuk kekufuran terhadap ilmu yang kita miliki adalah kita sudah mengamalkan, kita sudah mengetahuinya tapi malas untuk beramal, bahkan mencari alasan untuk beramal, untuk tidak beramal. Inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, maka azabku sangatlah pedih. Azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari adalah suatu kewajiban bagi kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Asr dari awal sampai akhir, wal 'asr, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, menunjukkan betapa pentingnya waktu tersebut. Makanya kalau orang-orang barat mengatakan waktu itu seperti mata uang, seperti uang. Orang pepatah Arab mengatakan al-waqtu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak dapat menggunakannya dengan baik, maka pedang itu akan dapat menebas kita sendiri. Begitu pula dengan waktu. Kalau kita tidak dapat menggunakannya dengan baik, maka kita akan hancur dengan waktu tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan manusia itu tertipu dua hal.
maghbunun fihima katsirun minan nas. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang mana manusia banyak tertipu di dalamnya. As-sihhah, yang pertama nikmatus sihhah, nikmatnya sehat. Wal faragh, dan waktu luang. Oleh karenanya berhati-hatilah dengan waktu. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu kita tidak bisa mundur lagi. Akan selalu habis. Waktu sekarang tidak bisa kita dapatkan di esok harinya. Menit, detik ini tidak bisa kita akan dapatkan di detik berikutnya. Begitu setiap detik waktu itu berlalu, maka berlalu begitu saja tanpa kita bisa membalikkannya lagi. Begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Setelah Allah Subhanahu bersumpah dengan waktu, apa Allah katakan? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Perhatikan, Allah katakan manusia semua rugi. Semuanya dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala kecualikan siapa? Amanu, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, dan sampai rukun iman itu habis. Itu semuanya kita imani. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah mereka beriman, wa 'amilus shalihat, dan mereka orang-orang yang mengamalkan kebaikan, beramal saleh. Ingat, orang-orang yang beramal saleh Allah kecualikan dari kerugian. Kalau mereka dikecualikan dari kerugian, berarti mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Orang yang ingin beruntung, maka beramallah dengan amalan saleh. Wa tawassaw bil haqq. Kemudian mereka saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan menasihati dalam kesabaran. Nah, bahkan Ibnu Munkadir berkata, ilmu akan bersambung dengan amal. Jika ia mengamalkan, jika tidak, maka ilmu itu akan pergi. Ya. Oleh karenanya, jika ilmu kita pengen tetap, maka hendaknya kita beramal. Nah, coba perhatikan bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam belajar. Kita lihat suatu contoh yang mana para sahabat mereka mempelajari Al-Quran 10 ayat. Mempelajarinya, cara bacanya, memahaminya dan menghafalnya, kemudian dia mengamalkan. Setelah 10 ayat ini selesai, baik cara bacanya, baik menghafalnya, memahami maknanya, kemudian setelah mereka mengamalkannya, baru mereka beranjak ke 10 ayat berikutnya. Masya Allah. Lama dalam menghafal Al-Quran, lama dalam mempelajari Al-Quran. Tapi begitulah cara belajar yang benar. Hafal Al-Quran itu sangat bagus. Pintar baca Al-Quran itu sangat didambakan. Bahkan wajib bagi setiap muslim untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi akan jauh lebih penting lagi tatkala kita dapat memahami isi dari Al-Quran tersebut, kemudian kita dapat amalkan. Masya Allah.
Lalu bagaimana dengan kita? Membacanya sudah malas-malasan, menghafalnya sudah malas-malasan. Bagaimana dengan mentadabburi makna-maknanya sehingga kita dapat mengamalkan ilmunya? Sungguh kita sangat jauh dengan para sahabat, para ulama dan yang semisalnya. Yang berikutnya, hendaknya kita bersegera untuk beramal. Setelah kita berilmu, kita hendaknya bersegera dalam beramal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luaslah seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sari'u, bersegeralah. Allah Subhanahu wa taala katakan sari'u menggunakan fi'il amr di sini. Bersegeralah kalian dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lainnya badiru, bersegeralah juga bil a'mali, dengan satu amalan saleh sebelum datangnya nanti al-fitnah. Kita sudah berada dalam zaman fitnah, banyak sekali fitnah-fitnah. Oleh karenanya perbanyaklah oleh kita untuk beramal dari ilmu yang telah kita pelajari. Sibukkanlah diri kita untuk beramal. Kenapa kita harus bersegera dalam beramal? Perlu kita ketahui kenapa kita harus bersegera tanpa kita menunda-nunda. Yang pertama, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Tidak ada yang mengetahui kapan umur kita akan habis. Banyak yang sekarang sehat, besoknya udah meninggal. Banyak yang kemarinnya sehat, tidak lama kemudian lagi meninggal. Kita juga tidak tahu kapan kita akan meninggal. Dan kematian itu akan selalu menghampiri kita. Akan selalu menghampiri kita. Dimanapun kita berada. Oleh karenanya jangan menunda amal ibadah. Kemudian tidak ada yang tahu masa depan kita, kalaupun seandainya kita sudah sampai tua. Apakah nanti di masa tua kita akan bisa berjalan menuju masjid? Atau bahkan kita terbaring di dalam rumah sakit? Atau bahkan di dalam kamar terus? Sehingga kita tidak dapat beramal sebagaimana maksimalnya kita beramal di masa muda, di masa sehat. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita semuanya. Igtanim khamsan qabla khamsin, kata Rasulullah SAW. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Tuh, perhatikan, kita ini masih muda, apalagi kalian masih kelas SMP, kelas 7, masih muda, manfaatkan dengan baik. Wasihhataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kalau sudah tua renta biasanya jarang yang sehat full. Tentu semua badan lemas. Tidak seperti orang muda. Wa ghinaka qabla faqrik,
dan masa kayamu, kamu berada dalam puncak kekayaan, gunakan dengan baik sebelum datang masa kamu miskin. Tidak semua orang akan kaya terus. Akan ada yang namanya mereka yang bangkrut dan yang semisalnya. Wa faraghaka qabla syaghlik, dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Perhatikan, waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Nanti kalau sudah tua biasanya banyak kesibukan yang membuat terkadang sulit untuk menuntut ilmu. Coba lihat, perhatikan ayah, bunda, paman, bibi kalian yang sudah berkeluarga. Mereka tidak memiliki waktu sebanyak waktu kalian dalam belajar. Karena mereka memiliki kewajiban dalam mengurus keluarga. Bapak mencari nafkah, ibu mengurus kalian semuanya dan yang semisalnya. Itu sudah waktu-waktu sibuk, tidak ada lagi waktu untuk dapat menuntut ilmu dan sebaik-baiknya. Atau ingin beramal dengan amalan-amalan sunnah. Sangat sulit. Hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang kematian. Karena tatkala kita sudah meninggal, terputus segala-galanya. Tidak ada lagi yang namanya amal, tidak ada lagi yang namanya sedekah, tidak ada lagi yang namanya infak, tidak ada lagi yang namanya sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat yang lain-lainnya. Semuanya tinggal perhitungan kita telah berbuat apa tatkala masa hidup. Ya, itu hendaknya kita perhatikan. Karena itu akan menjadi tolak ukur selamatnya kita dari azab kubur dan akhirat. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini, dan tugas kalian adalah pertama, buatlah daftar mata pelajaran beserta materi yang pernah dipelajari selama ini. Itu satu. Membuat daftar mata pelajaran dan materinya yang pernah dipelajari selama ini. Tentunya seperti misalkan mata pelajaran Al-Quran, telah membaca atau menghafal surah apa. Pendidikan agama telah mempelajari apa saja, bahasa Arab apa saja, bahasa Indonesia apa saja yang telah dipelajari, matematika dan juga IPA dan yang semisalnya. Kemudian akan ada tugas berbentuk Google Form insyaallah taala yang kalian akan kerjakan. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.